Melenggak-lenggok di atas catwalk dengan raut senyum yang terpancar sembari mengenakan busana balutan kain batik karya desainer ternama yang ada di Yogyakarta. Inilah penampilan sejumlah pejabat perangkat daerah yang ada di tingkat kabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta, Pemda DIY hingga Pemda Jawa Timur yang nampak gagah dan cantik. Turut memeriahkan dalam acara seremonial pembukaan Festival Batik tahun 2022 yang diselenggarakan di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul. Nampak pejabat Pemda DIY yang tampil dalam pembukaan Festival Batik tahun 2022 diantaranya yakni Singgih Raharjo selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY serta Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY. Sementara itu, pada sesi kedua pembukaan Festival Batik tahun 2022, Bupati Bantul, Abdul Halim Musli dan Emi Masruro Halim juga turut berpartisipasi melenggang layaknya model, yang diikuti pula pasangan Kustini selaku Bupati Sleman dan sang suami Sri Purnomo. Para pejabat ini yang biasanya tampil secara formal tidak kalah lihai jika dibandingkan dengan model saat tampil di atas catwalk. Sesi fashion show pun bertambah meriah ketika Arumi Bashin hadir selaku Ketua Dekra Nasda Jawa Timur. Ia pun mengaku bangga dapat turut menjadi bagian dalam ajang fashion show Festival Batik tahun ini. Saya Yogyakarta itu memang istimewa karena dengan sejarahnya, dengan seninya, itu salah satu yang paling sukses untuk mempertahankan budaya khususnya di Jogja. Kemudian dari pariwisatanya juga memikat banyak sekali ketertarikan bagi baik wisatawan domestik yang ada di Indonesia ataupun yang internasional. Nah, makanya ini kalau dari perspektif kami di Jawa Timur menjadi sebuah ajang kesempatan yang luar biasa. Kemudian pas nyampe sini betul-betul ditata dengan sangat rapi, dari mulai sejarahnya, kemudian dipilih betul yang masuk sini betul-betul semuanya sudah bisa dipastikan mewah atau berkualitas sekali. Sementara itu, Festival Batik pada tahun ini dimaknai sebagai ajang jati diri serta pelestarian budaya warisan leluhur yang disimbolkan dengan kain batik. Melalui sambutan Gubernur DIY yang diwakili oleh Sekda DIY Kadarmanta Baskoro Aji menuturkan bahwa Festival Batik tahun 2022 telah mendapatkan predikat Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia. Predikat ini diberikan karena Yogyakarta memenuhi 7 kriteria dalam penilaian yang ditetapkan oleh World Craft Council sebagai lembaga resmi dari PBB. 7 kriteria tersebut meliputi nilai historis, orisinalitas, upaya konservasi melalui regenerasi, memiliki upaya pelestarian nilai ekonomi, ramah lingkungan, reputasi internasional, dan konsistensi. Hal tersebut diakui sebagai sebuah capaian yang sulit diraih oleh kota-kota lain di dunia, meski banyak kota dan negara yang juga memiliki tradisi batik sebagai bagian budaya bangsa. Keistimewaan Kota Yogyakarta sebagian bermakna seiring penobatan predikat Jogja Kota Batik Dunia oleh World Craft Council di Zhongyang, China pada tanggal 18 Oktober 2014 yang lalu. Penghargaan tersebut diberikan karena DIY dinilai telah memenuhi 7 kriteria kota kawasan dunia yang dipersyaratkan. Ketujuh syarat tersebut meliputi nilai historis, orisinalitas, upaya konservasi melalui regenerasi, nilai ekonomi, ramah lingkungan, reputasi internasional, dan konsistensi. Selain lenggok-lenggok para jajaran perangkat kedinasan, dalam gelaran Festival Batik 2022 ini juga diisi oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta dengan mengadakan acara talk show yang dihadiri oleh para pelaku usaha khususnya di bidang industri kerajinan batik.
Ada pula anak-anak sekolah yang turut serta dalam talk show batik menggunakan pewarna alam ini. Diisi oleh pemateri Agus Hairudin selaku pembina industri Balai Batik Yogyakarta dengan mengangkat tema yakni pewarna alam pada kain batik. Pewarna alam sendiri yakni zat warna yang diperoleh dari alam, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, mineral, maupun binatang yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai zat pewarna. Salah satu zat pewarna alam yakni tumbuh-tumbuhan seperti ekstrak kulit buah manggis, ekstrak kelopak kulit buah rosella, ekstrak buah bit, ekstrak buah naga, serta daun baya merah. Dari deretan tumbuh-tumbuhan tersebut mampu menghasilkan warna merah keunguan secara alami. Iya Mbak, pasti mungkin sebenarnya itu nggak perlu harus dibuat mahal ya teman-teman IKM. Karena apa? Alasan tadi kenapa dia mahal ya pastinya karena prosesnya yang sangat lama ya. Dengan proses lama itu membutuhkan kos produksi yang sangat tinggi, artinya biaya tenaga yang cukup tinggi di sana. Biaya karyawan ya untuk mengerjakannya itu sangat tinggi. Sebenarnya bisa diimbangi harga itu dengan bahan baku. Kalau bahan bakunya, karena bahan bakunya warna alam itu rata-rata kan bersumber dari lokalan kita ya, beda dengan warna sintetis. Warna sintetis itu impor loh gitu. Nah jadi sebenarnya ya bisa diimbangi dengan bahan baku sebenarnya Mbak. Bahan bakunya murah, tapi biaya tenaga kerja. Zat pewarna alam dinilai lebih ramah lingkungan, sebab limbah yang dihasilkan tidak dapat mencemari lingkungan layaknya limbah yang dihasilkan oleh pewarna sintetis. Tentu hasil dari warna zat alami juga akan nampak lebih indah jika dibandingkan dengan hasil warna sintetis, meski proses produksi kain batik dengan zat alami memakan waktu yang lama. Hal tersebut tentu memengaruhi harga yang ditawarkan karena diketahui kain batik dengan pewarna alam lebih mahal jika dibandingkan dengan pewarna sintetis. Oleh sebab itu, penggunaan warna alami pada kain batik dinilai lebih efisien dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi guna mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha industri di bidang kain batik. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, ADI TV.